moriscas y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya akan membahas tentang Habib Rizik ya, yang dibela oleh Ketua DPR Marzuki Ali yang ngirim surat kepada Mahfud MD. Ini ya, mikrofon saya lem di balik kaos. Alhamdulillah. Ya maaf ya. Oh ya, selamat tengah malam ya. Sekarang di Indonesia jam 9.53 ya, jam 9 malam lewat 53 waktu Indonesia. Selamat siang, selamat pagi, selamat duha, selamat tengah malam, selamat sore untuk penonton pesantren Ojo Lali di 5 benua. Ini ada surat yang menyentuh ya dari Marzuki Ali soal kasus apa PTPN itu, perusahaan negara itu minta lahan pesantren Habib Rizik di Megamendung, itu markas syariah itu agrokultura, dikosongkan ya. Begitulah ya, disomasi pertama dan terakhir, dikasih satu peringatan ya. Dan terasa ada ketidakadilan setelah tanggal 7 Desember pengawal terbaik 6 syuhada itu dibunuh oleh aparat polisi di kilometer 50. Kemudian tanggal 13 Habib Rizik sebagai imam besar imam besar umat Islam ya, Habib Rizik Syihab itu di Kerangkeng di Polda Metro Jaya. Kemudian sekarang dihabisi ininya, aset dari pesantren itu mau dirampas oleh negara ya, setelah dibeli dari rakyat, karena memang sudah 30 tahun tanah itu diterlantarkan dan ada hak oleh rakyat untuk jadi diajukan surat untuk menjadi memiliki surat atas tanah yang terlantar itu. Dan dari surat-surat yang lengkap milik rakyat itulah Habib Rizik atau pesantren Megamendung itu membeli ya, tanah itu secara legal. Nah, sekarang PTPN ya, PT Perkebunan Nusantara 8 meminta supaya pondok pesantren Alam Agrokultura itu markas syariah Habib Rizik supaya diserahkan, dikosongkan ya. Disinilah ya ketidakadilan itu disobek ya, dirobek oleh kekuasaan. Dan saya akan bacakan ya surat yang sangat menyentuh ya dari Marzuki Ali ya, khusus terhadap Mahfud MD. Kenapa Mahfud MD disasar ya? Tampaknya pusat kekuasaan itu, salah satunya yang epicentrum kekuasaan itu ada di Menko Polhukam. Ya, luar biasa. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan satu telegram, Menteri Dalam Negeri ya, ke 34 provinsi supaya kegiatan, ada keputusan atau apa istilah telegram itu, bahwa ormas-ormas Islam yang sudah ditentukan dalam surat itu adalah tidak sah ya, seperti Majelis Mujahidin, Jamaah Ansarut Tauhid, terus Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, semuanya pokoknya ormas yang berbau Islam, yang menurut perspektif Tito Karnavian waktu jadi Kapolri, waktu itu dia menggolongkan adalah sebagai Islam garis keras. Dan Islam garis keras itu tidak muncul lagi sekarang. Di zaman Tito menjadi
Menteri Dalam Negeri, tetapi yang muncul adalah narasi Islam radikal. Ya, begitulah, moga-moga semuanya baik-baik saja, tetapi kekuasaan itu yang cenderung zalim itu memang harus diingatkan ya. Kata Pak Nasir waktu dia bicara di depan ulama sebanten ya, ulama sebanten di, kenapa waktu saya nengok ke lampu itu kok ini hijau ya, itu Pak Nasir berkata di buku tipis yang pernah saya baca itu tahun 71, Pak Nasir berkata, apa katanya, satu-satunya cara agar kemungkaran itu menang jika kita berdiam diri saja. Jadi kemungkaran, apalagi yang digerakkan oleh kekuasaan itu harus selalu dibayang-bayangi dengan pikiran yang merdeka dan hati yang berani untuk tetap membuka celah-celah bibir agar terus bersuara. Tapi Marzuki Ali mencoba bersuara melalui WhatsApp-nya. Saya kutip dari Okezon ya, Jumat 25 Desember 2020 jam 15.34 waktu Indonesia bagian Barat. Marzuki Ali tulis pesan ke Mahfud MD soal Habib Rizik, isinya sangat menyentuh. Wow. Iya, inilah permainan dunia ya. Jurnalis Fahmi Firdaus, Jakarta. Mantan Ketua DPR Marzuki Ali mengirimkan pesan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD soal sejumlah permasalahan hukum yang menimpa Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dalam pesan yang dikirimnya lewat WhatsApp tersebut, mantan Wakil Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini menyayangkan pemerintah dalam hal ini melalui PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 yang meminta agar pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural apa kulturalnya Markas Syariah Habib Rizik untuk menyerahkan tanah di Megamendung untuk dikosongkan paling lambat 7 hari terhitung sejak surat somasi diterima. Luar biasa ya. Dulu kemana aja. Sekarang ketika Habib Rizik dipenjara dan pengawalnya dibunuh, PTPN juga ikut-ikut berani untuk mencoba mengeroyok Habib Rizik. Dulu kemana aja ente? Di dalam surat somasi itu menyatakan ada permasalahan penguasaan fisik tanah hak guna usaha HGU PTPN 8 Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 31,91 hektar di Megamendung oleh Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah sejak 2013. Sejak 2013 tapi dipersoalkan 2020. Berikut ini isi pesan Marzuki Ali yang dikutip Okezon Jumat 25 Desember 2020. Bismillah, ini suara hati disampaikan kepada penguasa negeri ini lewat saudaraku Profesor Mahfud. Tanah hak guna usaha Megamendung yang dimanfaatkan oleh Habib Rizik Syihab untuk pesantren adalah tanah negara HGU yang sudah puluhan tahun digarap rakyat, kemudian dibebaskan oleh Habib Rizik Syihab dengan mempergunakan dana umat termasuk dana HRS sekeluarga ya, Habib Rizik sekeluarga. Tanah tersebut dibebaskan dan diwakafkan untuk kepentingan pendidikan. Jadi tanah itu dibeli oleh dana umat, oleh sumbangan dan donatur-donatur dan juga
donasi dari keluarga Habib Rizik Syihab kemudian diwakafkan ya. Bukan dimiliki oleh Habib Rizik. Untuk kepentingan pendidikan dan dakwah. Saat ini tanah itu digugat kembali oleh PTPN. Terlepas apakah itu ide direksi atau ada pesan khusus dari kekuasaan, tapi tanah itu bermanfaat untuk umat. Ya. Habib Rizik Syihab ada kesalahan bahasa terlalu kasar dalam berdakwah. Apakah itu dibenarkan atau salah, saya bukan ahlinya untuk mendebatkan. Saya memohon demi kepentingan umat, Habib Rizik Syihab boleh dihukum kalau dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tapi aset yang bermanfaat untuk umat sebaiknya jangan turut dihabisi. Wah, di pesan kekuasaan jangan menghabisi lawan politik termasuk aset-asetnya gitu. Ini kata habisi ini diucapkan juga oleh Ade Armando dalam videonya ya, bahwa dia mendukung TNI dan Polri untuk menghabisi Habib Rizik, Front Pembela Islam dan begundal-begundalnya. Nah, lihat ya bahasa dari Dr. Ade Armando, dan dia mendukung ya TNI, kekuasaan dan Polri sebagai alat kekuasaan untuk menghabisi Front Pembela Islam, Habib Rizik dan begundal-begundalnya. Lihat bahasanya yang sangat, ya mohon maaf agak kampungan. Kita dukung sama-sama TNI dan Polri menghabisi Rizik dan FPI dan begundal-begundalnya. Nah, ya, jadi ada bahasa menghabisi ya. Ini juga ada, dia tidak setuju Marzuki Ali untuk pemerintah menghabisi aset dari Front Pembela Islam atau Habib Rizik. Mengapa? Terus terang katanya, hati ini sangat tidak terima, kata Marzuki Ali. Padahal banyak koruptor. Nah, dia sadar tuh asetnya tidak dihabisi, ya kan? Justru hidup enak di penjara, keluar kembali hidup mewah, keluar dari penjara kembali hidup mewah. Belum lagi jutaan hektar yang dikuasai konglomerat. Pasti banyak pelanggaran hukum di dalamnya. Itu grup Sinarmas ya. Saya tempo hari diantar oleh seorang perwira TNI AD ya, nyari tanah 200 meter saja, 200 meter di daerah Cibentang sana, kira-kira setengah jam dari Parung ya. Naik mobil beliau, nggak usah saya sebutkan, perwira TNI Angkatan Darat itu ya, masih aktif, kantornya di sekitar Gambir di Ring 1 ya, dekat istana. Saya mendapati kenyataan tanah di sana, kata penduduk, sudah dikuasai oleh Sinarmas Group sejak tahun 85 katanya. Jadi nyari tanah 200 meter di Parung, di Seeng ke sana, itu sudah susah karena sudah milik dari konglomerat itu, Sinarmas Group ya. Yang sekarang Sinarmas Group datanya diberikan 10 konglomerat yang menguasai HGU itu sampai jutaan hektar diberikan ke siapa? Mahfud, dan dia responnya apa? Gila kan. Ini gila. Dan di bawahnya apa artinya dengan HGU yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Habib Rizik yang hanya 31 hektar. Mereka jutaan hektar. Nah, dan rupanya Marzuki Ali. Jadi yang 200 tadi, 200 meter saya cari tanah untuk pesantren Jolali, itu susahnya luar biasa. Ya, karena sudah dikuasai oleh konglomerat itu, kata penduduk ya. Mereka jadi petani penggarap tuh di tanah milik orang lain sudah. Jadi mungkin tanah itu waktu tahun 80-an paling cuman semeter, mungkin cuman 1.000 kali ya. Sekarang di sini 1 meter 1,5 juta ya. SBY sendiri saya kritik, kata Marzuki Ali. SBY itu presiden ya, SBY. Karena membiarkan konglomerat itu menguasai lahan yang ratusan ribu hektar, 788.000 hektar ya. Nah, daftarnya nanti kita sertakan ya. Jadi kalau di total jutaan hektar ya.
dengan alasan mereka mendapatkan sesuai aturan. Tapi aturan tanpa melihat keadilan, maka aturan itu zolim. Ini kata Marzuki Ali. Mohon Prof, maksudnya Profesor Mahfud MD, dengan amanah kekuasaan saat ini, berpihaklah sedikit demi keadilan. Berpihaklah sedikit demi keadilan. Jangan berpihak pada kekuasaan yang dirasakan semakin sulit di negeri ini. Semua bisa berargumentasi bahwa hukum ditegakkan, tetapi hati nurani kita pasti berbicara tentang benar dan salah. Ini rupanya Marzuki Ali mengetuk ya hati kecil dari Profesor Mahfud MD yang begitu powerful atau merasa powerful sebagai Menko Polhukam. Mohon maaf kalau tidak berkenan, WA ini dihapus saja. Tapi bila tersentuh untuk berbuat, saya berdoa. Semoga Allah menolong siapapun yang berbuat dengan niat baik dan ikhlas. Wassalam. MA itu Marzuki Ali. Surat ini mengetuk ya hati Pak Mahfud. Nggak tahu terketuk nggak Pak Mahfud. Biasanya susah terketuk ya. Biasanya. Nah, kemudian dilanjutkan ini berita dari Okezon News ini. Okezon. Sebelumnya Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam FPI Aziz Janur mengatakan pihaknya siap melepas lahan markas syariah di Megamendung Bogor, Jawa Barat yang disomasi oleh PT Perkebunan Nusantara. Bahwa pihak pengurus MSMM siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara. Kata Aziz dalam keterangan Jumat 25 Desember. Hanya saja menurut Aziz, jika lahan tersebut dilepas, maka harus ada uang ganti rugi yang diberikan kepada pihaknya terkait pembangunan yang telah dilakukan, apalagi pihaknya membeli tanah tersebut kepada para petani dengan surat yang lengkap. Tapi silahkan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli overgarap tanah dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan. Nah itu. Jadi secara prinsip siap, tapi pemerintah atau PTPN 8 harus mengganti ya bangunan dan uang yang sudah dikeluarkan oleh para donatur, termasuk keluarga besar dari Habib Rizik Syihab. Ini kita melihat ya satu upaya kekuasaan untuk menghabisi bukan hanya FPI sebagai organisasi yang mungkin akan dibubarkan, pimpinannya yaitu Habib Rizik dipenjarakan dan mungkin dikenai pasal kerumunan dan maksimal di penjara 6 tahun. Kemudian pengawalnya sudah berhasil disiksa dan dibunuh, dan kemudian sekarang aset-asetnya dari Front Pembela Islam, yaitu pesantren di Megamendung, itu akan dihabisi. Oleh siapa? Oleh kekuasaan. Dalam konteks itulah ya Marzuki Ali mengetuk pintu-pintu kekuasaan. Dan kita berharap ya, kita harus mengetuk pintu langit, kiranya Allah berkenan ya, untuk ya, menghalau kezaliman dan kemungkaran di bumi Indonesia Raya yang kita cintai bersama, dan moga-moga ya langit kembali cerah dan matahari pagi bersinar dengan indahnya di ufuk timur esok hari, insya Allah. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iskas
y las moriscas mujeres.